Kubalas dengan elegan suamiku yang menikah lagi diam-diam. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Setelah perdebatan panjang malam itu, keesokan harinya aku dan Mas Ardan akhirnya pergi menemui dokter spesialis penyakit kelamin. Hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa kami berdua, aku dan Mas Ardan, terlepas dari infeksi menular seksual. Namun setelah mengetahui latar belakang permasalahan kami, dokter menegaskan agar kami rutin menjalani pemeriksaan kesehatan. Setidaknya dalam 3 bulan ke depan, kami harus kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Bapak perlu tahu bahwa berhubungan dengan perempuan selain istri sah merupakan tindakan yang sangat beresiko. Kita tidak pernah benar-benar mengetahui riwayat kesehatan pasangan seksual di luar pernikahan, ujar dokter dengan nada serius. Sejujurnya, memberi nasihat seperti ini bukanlah tugas utamanya. Tetapi aku telah menghubunginya terlebih dahulu untuk menceritakan situasi yang aku hadapi. Kebetulan, aku memang mengenal Dokter Kartika dan beliau bersedia membantuku dalam menyadarkan Mas Ardan. Saran saya, jika Bapak masih belum bisa berhenti, setidaknya gunakan pengaman. Meskipun begitu, itu pun tidak sepenuhnya menjamin perlindungan dari penyakit menular. Saya turut prihatin, terutama kepada Ibu Yasmin. Bapak perlu tahu bahwa kasus HIV/AIDS belakangan ini meningkat. Banyak ibu rumah tangga yang menjadi korban karena tertular dari suaminya sendiri. Coba bayangkan, seorang istri di rumah dengan setia menjaga anak-anak dan melayani suaminya, tetapi justru mendapatkan imbalan berupa penyakit. Jika istri jatuh sakit, anak-anak pun akan terkena dampaknya. Mungkin Bapak merasa bebas menikmati hubungan dengan perempuan lain. Tetapi apakah ada wanita yang sanggup menggantikan peran seorang ibu untuk anak-anaknya? Wajah Mas Ardan nampak pucat pasi. Selama sesi konsultasi, ia hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa berkata apapun. Sementara ini, saya sarankan Bapak dan Ibu untuk tetap menggunakan alat kontrasepsi. Jika 3 bulan ke depan hasil tes masih negatif, kalian boleh berhenti menggunakannya. Tapi dengan catatan, tidak ada dari kalian yang melakukan perilaku beresiko tinggi. Saat kami keluar dari ruang pemeriksaan, Mas Ardan tiba-tiba menggenggam tanganku dan berbisik, "Maafkan Mas ya, Yas." Aku menoleh, memberikan senyum tipis tanpa mengatakan apapun. Aku tahu perasaan bersalah yang dia tunjukkan hanyalah sesaat, atau lebih buruk lagi, mungkin hanya sandiwara belaka. Hari ini Mas Ardan sudah mulai bekerja lagi. Ia berjanji akan pulang tepat waktu. Tangki BBM mobilnya sudah penuh. Jadi aku hanya memberinya uang Rp50.000. Barangkali ia ingin membeli makan siang di luar. Tapi anehnya, dia tidak memprotes aturan baru ini. Kita lihat saja ke depannya bagaimana. Begitu Mas Ardan berangkat ke kantor, aku pun pergi ke butik. Beberapa hari terakhir, aku hanya mengawasi usaha ini dari rumah. Aku memiliki sebuah butik yang cukup ternama. Pendapatanku sebenarnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itulah alasan selama ini aku tidak pernah terlalu mempermasalahkan gaji Mas Ardan. Namun mulai sekarang, aku harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuanganku. Semua kebutuhan rumah tangga dan anak-anak harus sepenuhnya ditanggung dari penghasilannya sendiri. Sebagai seorang desainer fashion, namaku memang belum sepopuler mereka yang sering muncul di televisi. Selama ini aku lebih mengutamakan keluarga. Bahkan beberapa kali menolak tawaran kerjasama untuk mengadakan pameran. Namun sepertinya sekarang adalah saat yang tepat untuk mengejar impian yang telah lama kutunda. Selain anak-anak, karir ini menjadi prioritas utamaku.
Aku harus mempersiapkan diri untuk mencapai puncak, agar jika suatu hari nanti aku bercerai dari Mas Ardan, aku tidak perlu khawatir tentang masa depanku. Sejujurnya, aku sudah kehilangan rasa terhadapnya. Yang tersisa dalam hatiku bukan lagi cinta, melainkan dendam yang membara. Di butik, aku tetap bersikap profesional. Aku menyimpan rapat-rapat semua masalah pribadiku dan fokus pada pekerjaan. Siang harinya, aku mengecek GPS yang terhubung ke mobil Mas Ardan. Aku melihat kendaraan itu bergerak keluar dari kantor, melewati beberapa restoran, lalu berhenti di sebuah lokasi yang ternyata adalah sebuah rumah kos. Seperti yang sudah aku duga, dia pasti menemui Regina. 15 menit kemudian, mobilnya kembali bergerak ke arah kantor. Aku tersenyum sinis. Apakah hanya sesingkat itu pertemuan mereka setelah sekian lama tidak bertemu? Aku tidak peduli lagi dengan apa yang mereka lakukan. Aku tidak akan menanyakannya kepada Mas Ardan secara langsung. Berpura-pura tidak tahu justru memberiku lebih banyak kendali untuk menghancurkan mereka dengan cara yang lebih halus. Sore itu, Mas Ardan pulang tepat waktu. Ia menyapaku dan anak-anak dengan wajah seolah-olah ia adalah suami yang setia dan ayah yang penuh tanggung jawab. Keesokan harinya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia keluar dari kantor. Entah memang benar bekerja atau hanya lebih berhati-hati dengan pergerakannya. Namun orang yang kutugaskan untuk mengawasinya menginformasikan bahwa dia benar-benar tidak meninggalkan kantor hari itu. Menjelang sore, saat aku baru pulang dari butik dan tengah bermain dengan anak-anakku, ponselku bergetar. Ada sebuah pesan masuk di DM Instagram dari Regina. Aku mengerit. Sungguh berani sekali perempuan itu menghubungiku secara langsung. Namun beberapa detik kemudian, aku justru tertawa. Seperti yang sudah aku duga, seorang pelakor memang tidak memiliki akal sehat. Dengan penuh percaya diri, dia mengeklaim bahwa dirinya telah menikah dengan Mas Ardan, bahkan menyerahkan beberapa foto mesra mereka sebagai bukti. Tanpa pikir panjang, aku segera menyimpan semua bukti itu dan mengirimkannya ke Pak Leonard untuk diamankan. Aku tidak membalas pesan dari Regina. Apakah aku syok? Tentu saja tidak. Aku sengaja membiarkannya menunggu, membiarkannya bertanya-tanya tentang reaksiku. Teknik utama seorang pelakor untuk menghancurkan mental istri sah adalah dengan mengirimkan foto-foto mesra bersama suami. Jika aku belum menemui konselor sebelumnya, mungkin aku sudah terpancing dengan permainannya. Namun karena aku telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, aku tetap tenang. Melihat Mas Ardan berbaring dalam pelukan perempuan lain tidaklah membuatku cemburu. Yang ada hanyalah rasa jijik yang semakin membuncah. Mas Ardan pulang pukul 5 sore. Mendengar mobilnya memasuki garasi, aku mulai bersiap memasang wajah semurung mungkin. Anak-anak menyambut kepulangan Mas Ardan dengan ceria. Sempat terdengar tawa mereka di halaman. Sementara aku tetap di ruang tengah dengan air mata yang berlinang. "Mami mana?" tanya Mas Ardan samar-samar. Semakin lama, suaranya semakin jelas sampai akhirnya dia berhasil menemukanku. "Loh, sayang?" Mas Ardan mendekat. Dia menyuruh babysitter untuk membawa anak-anak ke belakang. "Kamu kenapa?" Aku mengusap air mataku, lalu menggelengkan kepala. "Aku nggak apa-apa, Mas." Mas Ardan berlutut di hadapanku. "Jangan bohong sama Mas. Ada apa? Kamu masih marah ya sama Mas?" Aku menggeleng lagi. "Nanti saja aku ceritain, Mas. Sekarang kamu mandi dulu." "Cerita dulu, Yas." "Nanti saja, Mas. Aku menatap Mas Ardan dengan sendu. "Kita jangan ngobrol di sini. Takut orang rumah dengar."
Akhirnya aku dan Mas Ardan masuk ke dalam kamar. Dia terlihat tidak sabar mengetahui apa yang membuatku menangis. Sebenarnya aku gak mau cerita, Mas. Tapi aku rasa kamu harus tahu. Kami berdua sama-sama duduk di tepi ranjang. Aku mulai membuka ponselku lalu menunjukkan DM dari Regina. Apa tujuan dia mengirim kayak gini, Mas? Sayang, sumpah aku gak tahu. Mas beneran sudah gak ada hubungan lagi sama dia. Tapi ini apa, Mas? Dia bilang kalau kamu berencana untuk menceraikanku. Sumpah demi Allah, Yas. Mas gak pernah bilang kayak gitu. Aku juga gak akan menceraikan kamu. Mas Ardan menyugar rambut. Pasti dia kayak gini karena gak terima Mas ceraikan. Aku terisak walaupun dalam hati terbahak. Sebisa mungkin, aku harus tetap berakting. Aku sudah berusaha memaafkan kamu dan melupakan apa yang telah terjadi. Tapi dia malah kayak gini, Mas. Mentalku hancur. Bagaimana nasib anak-anak kita kalau aku depresi? Sayang, tolong jangan mikir yang aneh-aneh. Mas beneran sudah cerai sama dia. Nanti Mas ancam dia biar gak berani macam-macam lagi sama kamu. Gimana kalau dia tetap nekat, Mas? Sekarang gimana kalau besok anak-anak kita diserang? Aku mengusap air mataku. Harusnya aku yang marah sama dia, Mas. Tapi aku gak mau orang-orang tahu masalah ini. Aku menatap foto Mas Ardan bersama Regina. Aku bisa laporin kalian ke polisi. Tapi aku gak tega sama kamu. Aku kasihan sama anak-anak kita dan juga mama. Yas, Mas Ardan memelukku. Maafkan Mas. Mas menyesal sudah menyakiti perempuan sebaik kamu. Aku takut nanti aku gila, Mas. Gimana nasib anak-anak kita? Enggak, Yas. Mas Ardan menangkup pipiku. Tolong jangan mikir yang berat-berat, Yas. Gimana caranya biar gak mikir yang aneh-aneh, Mas? Kamu harus mikir yang senang-senang saja, Yas. Yang senang-senang? Aku menatap Mas Ardan. Iya, lakukan apapun yang bisa bikin kamu happy. Mas Ardan mengusap pipiku. Mas janji bakal bahagiain kamu buat nebus kesalahan Mas. Mas yakin bakal nurutin semua kemauanku? Mas Ardan mengangguk. Aku tersenyum penuh kemenangan. Sebenarnya yang bikin aku bahagia itu cuma kamu dan anak-anak, Mas. Aku mau keluarga kita tetap utuh dan gak ada lagi orang ketiga. Aku menyandarkan kepalaku ke dada Mas Ardan. Tapi mungkin benar kata kamu, buat melupakan masalah ini, aku perlu bersenang-senang. Aku sedikit mendongak. Aku pengen mobil baru, Mas. Mobil? Mas Ardan sedikit menyipit. Mobil kamu kan masih baru, Yas. Memang, mobilku tergolong baru karena dibeli tahun lalu. Namun aku ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Aku menyebut sebuah merek mobil yang harganya lumayan. Pakai uang kamu? Tanya Mas Ardan. Aku menggeleng. Kan kita sudah sepakat kalau mulai sekarang semua kebutuhan kita kamu yang tanggung. Lagian, aku stres kan gara-gara kamu, Mas. Jadi kamu juga yang harus bertanggung jawab. Tapi gaji Mas mana cukup, Yas? Kan bisa jual mobil kamu, Mas. Terus nanti Mas bagaimana? Kamu pakai saja mobil kantor. Aku tersenyum. Aku pegang mobil 2 biar bisa gonta-ganti, Mas. Gini saja, yang dijual mobil keluarga ya. Jadi, enggak, Mas. Mobil itu buat anak-anak kita sekolah. Lagian, apa Mas keberatan mobilnya dijual karena ada kenangan bersama perempuan itu? Enggak, Yas. Bukan begitu maksud Mas. Mas Ardan mengulum bibir. Mas cuma mikir, jual mobil Mas saja kayaknya gak akan cukup buat beli mobil yang kamu mau. Aku beringsut naik ke pangkuan Mas Ardan, lalu melingkarkan lengan ke lehernya. Kamu bisa mengajukan pinjaman ke perusahaan kan, Mas?
Yas, katanya Mas mau ngabulin semua permintaanku. Masa kayak gini saja kamu gak bisa sih, Mas? Aku merengut. Oke, besok Mas usahakan ya. Aku tersenyum. Nah, gitu dong, Mas. Ini baru suami idaman. Karena aku tahu, cepat atau lambat Mas Ardan bisa saja mengajukan pinjaman untuk perempuan lain. Jadi sebelum hal itu terjadi, aku harus bergerak cepat mendahului. Aku sudah tidak sabar bagaimana reaksi Regina kalau tahu aku dibelikan mobil baru oleh Mas Ardan. Kira-kira dia akan kejang-kejang atau kelabakan seperti cacing kepanasan. Maaf, setiap tetes air mataku harus ditebus dengan sesuatu yang mahal. Hitung-hitung menggadaikan rasa jijik karena harus tetap berpura-pura baik melayani Mas Ardan. Malam itu aku berpura-pura tidur saat Mas Ardan ternyata berada di luar yang sedang berkirim pesan yang sudah kupastikan itu Regina. Tanpa ia sadari, aku pun membuka gawaiku yang sudah terhubung dengan WA miliknya. Dalam pesannya itu, Mas Ardan benar-benar marah ke Regina yang sengaja ingin menghancurkannya dengan mengirimkan foto-foto mereka ke aku. Dia pun memperingatkan bahwa jika dirinya hancur karena perbuatan Regina, maka Regina akan lebih hancur lagi. Regina berusaha menjelaskan, mencoba mengingatkan bahwa dirinya juga istri Mas Ardan dan juga butuh perhatian. Namun Mas Ardan dengan tegas menolak, bahkan mengancam bahwa mempublikasikan hubungan mereka tidak akan menguntungkannya sedikit pun. Mas Ardan hanya akan semakin membenci Regina jika terus berulah. Tidak ingin pertengkaran semakin parah, Regina akhirnya memilih mengalah dan meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi jawaban Mas Ardan justru lebih menyakitkan. Ia mengaku lelah, tidak siap memiliki dua istri, dan menyesali pernikahan dengannya yang terjadi karena jebakan. Sebelum menutup pembicaraan, Regina mengajukan satu permintaan. Jangan blokir nomornya. Ia butuh cara untuk tetap berkomunikasi. Mas Ardan setuju, asalkan Regina tidak menghubunginya saat dia di rumah. Sebagai harapan terakhir, Regina meminta uang untuk makan. Namun Mas Ardan menolaknya mentah-mentah, mengaku tidak punya uang. Lalu buru-buru mengakhiri percakapan itu karena takut aku akan tahu semuanya. Besok paginya, Bu Rosi rekan kerja bisnisku yang juga sudah tahu permasalahan dan juga mendukungku, sengaja mengajakku untuk bermain golf. Bu Rosi dan suaminya Pak Siswoyo ternyata ingin membantuku memberikan pelajaran untuk pelakor itu. Ya, aku ingin membuat Regina semakin panas dengan kemesraan yang akan aku buat nanti di sana. Sesampainya di sana, aku bisa mendapati keterkejutan di wajah Regina saat melihat Mas Ardan bersamaku. Sorot matanya seolah penuh kilatan amarah, tapi sayangnya dia tidak bisa berkutik selain harus mempersiapkan peralatan golf. Selagi para kedi mempersiapkan peralatan golf, aku, Mas Ardan, Bu Rosi dan Pak Siswoyo berbincang ringan. Kami juga melakukan pemanasan. Mau setenang apapun Mas Ardan, aku tahu dia gelisah. Bola matanya bergerak-gerak seakan tidak nyaman. Mungkin menjaga perasaan Regina, namun itu hanya berlangsung sesaat. Ketika kami turun ke lapangan, Mas Ardan terlihat lebih santai dan terbiasa mengabaikan Regina. Kami turun ke lapangan menggunakan bugikar. Mas Ardan yang menyetir, aku duduk di sebelahnya. Pak Siswoyo dan Bu Rosi menempati setengah, sedangkan para kedi berada di belakang. Seperti sengaja memanas-manasi Regina, Bu Rosi menanyakan hal-hal yang sedikit privasi kepada aku dan Mas Ardan. Kalian itu couple golf, ada rencana menambah momongan tidak? Saya terserah Mas Ardan saja, Bu, jawabku. Bagaimana Pak Ardan? Bu Yasmin masih muda banget loh. Kalian masih cocok kalau punya anak lagi. Doakan saja ya Bu. Saya sangat senang kalau Yasmin berkenan hamil lagi.
Tapi kalau tidak, ya saya nggak apa-apa. Wah, Pak Ardan ini sayang banget ya sama istrinya. Dipertahankan loh Pak. Bu Yasmin ini cantik. Kalau Pak Ardan meleng sedikit saja, bisa-bisa Bu Yasmin dilirik sama laki-laki lain. Ibu ini gimana sih? Mau sebanyak apapun laki-laki yang melirik, kalau Bu Yasmin setia sama Pak Ardan, ya pasti tidak akan tergoda, kata Pak Siswoyo. Nah, betul. Saya sih yakin Bu Yasmin ini orangnya setia. Iya kan Pak Ardan? Iya Bu, saya juga sangat bersyukur memiliki istri seperti Yasmin. Mas Ardan melirikku dan tersenyum. Entah bagaimana reaksi Regina di belakang sana. Pasti dia sangat berharap momen ini tidak pernah terjadi. Apa yang Mas Ardan ucapkan terkesan berlebihan. Namun sejak dulu memang dia senang memujiku di depan orang-orang. Hal itu yang membuat aku sangat percaya kepadanya dan tidak menyangka dia bisa berkhianat. Cuaca sangat cerah siang ini, lumayan terik. Aku sebenarnya salut kepada para kedi yang mampu membawa tas-tas besar berisi peralatan golf. Sungguh, pekerjaan mereka sebenarnya tidak dapat dianggap remeh. Hanya saja, ada beberapa oknum yang menjadikan lapangan golf untuk menjajakan diri. Dalam permainan golf, ada 18 hole yang tersedia. Namun dulu Mas Ardan pernah bercerita bahwa ada jokes nakal yang biasanya digunakan oleh golfer kepada caddy untuk melanjutkan permainan di luar lapangan golf. Golfer maupun caddy biasanya menggunakan istilah hole 19. Awalnya aku tidak tahu apa artinya hole 19 itu. Sembari bercanda, Mas Ardan menjelaskan maksud dari kata itu. Dan sekarang aku penasaran, apakah Mas Ardan juga menggunakan istilah yang sama ketika mendekati Regina? Bicara tentang Regina, perempuan itu sedang kepayahan menggendong tas besar. Dia berkali-kali mencuri pandang ke arah aku dan Mas Ardan. Beruntungnya, Regina tidak masuk ke timku. Dia bersama Pak Siswoyo dan Bu Rosi. Meskipun begitu, bisa kupastikan dia panas luar dalam karena melihat kemesraanku dengan Mas Ardan. Sekarang aku tahu tujuan Bu Rosi mengajakku ke sini. Dengan membuat Regina sibuk memungut bola, menutup tanah menggunakan pasir, membawa tas besar di pundaknya, lalu diomeli jika membuat kesalahan, sudah mempertegas di mana posisi dia. Bukan bermaksud merendahkan pekerjaan sebagai caddy, tapi ini untuk menampar Regina. Itu pun kalau dia sadar. Bukankah seorang pelakor sudah tidak memiliki harga diri dan hati nurani? Kamu nggak bisa baca break. Bu Rosi meninggikan suaranya. Aku dan Mas Ardan yang tadi sedang berbicara strategi permainan dengan Dea, salah satu caddy, langsung menoleh ke sumber suara. Entah apa yang terjadi, tapi Bu Rosi memarahi Regina. Saya nggak peduli kamu caddy baru atau lama. Kalau terjun ke lapangan dan menemani player, harusnya skill kamu sudah mumpuni. Jadi selama ini kamu menemani player itu ngapain? Kalau bukan untuk mengarahkan permainan. Atau jangan-jangan kamu kerja jadi caddy cuma buat menggoda suami orang ya? Di bawah terik matahari yang sedang gahar-gaharnya, wajah Regina merah padam. Dia pasti tidak menduga akan dimarahi seperti ini. Jujur aku juga kaget dengan apa yang dilakukan oleh Bu Rosi. Selama ini beliau justru terkenal sangat royal dibandingkan Pak Suswoyo. Kepada caddy lain, tidak pernah sekalipun beliau membentak. Namun sepertinya Regina adalah pengecualian. Aku melirik Mas Ardan yang justru memalingkan wajah, seolah tidak peduli dengan Regina. Aku berbisik, "Kamu gak ada niat untuk nolongin dia, Mas." "Ngapain? Gak penting." "Munafik kamu, Mas. Kalau gak penting, dia tidak akan mungkin kamu nikahi. Tapi kasihan juga Regina. Percuma punya suami kalau tidak bisa membelanya." Permainan berlanjut, namun wajah Regina semakin keruh. Kerjanya semakin kacau. Caddy lain sampai memperingatkannya berkali-kali. Beberapa hole sudah kami lewati. Ketika hendak pindah ke hole 7, kami semua hendak menuju hole selanjutnya menggunakan bugikar. Tadinya Mas Ardan menggandeng tanganku.
Namun karena dia harus menyetir, maka mendahului. Aku baru akan naik ke Bugikar ketika disenggol oleh seseorang hingga terhuyung. Bu, dia memekik tepat ketika aku sudah tersungkur ke tanah. Yas, Yas, suara Mas Ardan juga terdengar. Sementara aku meringis karena kakiku sepertinya terkilir. Mana yang sakit, Yas? Tanya Mas Ardan begitu menghampiriku. Kenapa bisa jatuh? Ada yang nyenggol aku, Mas. Siapa yang menyenggol kamu? Aku nggak tahu namanya, Mas. Aku pura-pura. Mungkin tadi dia lihat siapa yang menyenggol aku. Mas Ardan menoleh kepada Dea, Kedi yang memang sedari dulu setia menemani setiap aku datang. Dia seolah paham dengan apa yang harus dia lakukan. Dengan tegas, dia menjawab, Regina, Pak. Mas Ardan menoleh cepat ke arah Regina yang berdiri tidak jauh dari kami. Mereka saling pandang. Regina menatap seolah menantang, sedangkan Mas Ardan pasti bimbang antara menegurnya atau tidak. Aku tidak sedang bersandiwara. Tadi memang aku merasakan senggolan yang seperti disengaja karena disertai dorongan. Pak Ardan diam saja, istrinya didorong sampai jatuh, Pak. Tanya Bu Rosi. Sontak saja Mas Ardan gelagapan. Saya nggak terima, Bu. Mas Ardan kemudian menoleh pada Regina. Kamu harus minta maaf kepada istri saya. Dan setelah mengatakan itu, Mas Ardan mengangkat tubuhku. Di gendongan Mas Ardan, aku menyempatkan diri untuk menoleh kepada Regina, lalu tersenyum. Bagaimana rasanya tidak dianggap, Regina? Bagaimana rasanya cemburu, tapi tidak bisa berkutik? Ya, begitulah pencuri. Bisa dicicipi, tapi tidak bisa terang-terangan memiliki. Regina tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Kecantikannya biasa-biasa saja. Dia memang menyenangkan, tapi aku tidak kalah melenakan. Aku tahu bagaimana cara membuat Mas Ardan jatuh cinta tanpa harus melakukan kontak fisik terlebih dahulu. Aku melihat kekaguman di matanya setiap kali dia menatapku. Kecantikanku, kepintaranku, dan entahlah, aku seakan punya daya tarik yang sulit dijabarkan. Teman-teman Mas Ardan juga bilang dia sangat beruntung bisa memilikiku. Aku adalah dunianya, separuh jiwanya. Tentang Regina, aku tidak pernah menganggapnya ancaman. Dia tidak bisa memberikan apapun kepada Mas Ardan selain tubuhnya. Selebihnya tidak ada, bahkan strata sosial kami pun timpang. Tapi aku tidak bodoh. Aku tahu ada sesuatu di antara mereka. Awalnya aku pura-pura tidak tahu, menunggu Mas Ardan menyelesaikan semuanya. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan bertahan dalam kebohongan ini. Mas Ardan akhirnya menceraikan Regina. Mereka hanya menikah siri, jadi tidak perlu mengurus ke pengadilan agama. Namun perempuan itu tidak terima. Dia terus menerorku dan Mas Ardan, mengancam akan mempublikasikan hubungan mereka. Seolah-olah dia ingin dunia tahu bahwa dia pernah berbagi suami denganku. Aku mengurutkan kening. Kejadian di lapangan golf tadi siang itu masih berputar-putar di kepalaku. Regina sengaja mendorongku hingga aku terjatuh. Mungkin kalau tidak ada Pak Siswoyo dan Bu Rosi, dia sudah menghajarku. Aku tidak membalas. Untuk apa? Aku tahu harga diriku lebih tinggi dari itu. Lagi pula, aku masih memikirkan nasib rumah tanggaku. Aku mencintai Mas Ardan, dan aku ingin memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin terdengar bodoh, tapi aku masih berharap dia kembali seperti dulu. Ponsel di atas meja bergetar. Aku melirik Mas Ardan sebelum akhirnya mengambil ponsel itu. Dan benar saja, Regina menelpon. Aku tetap diam, menunggu apa yang akan dilakukan oleh suamiku. Mas Ardan beranjak dari tempat tidur dengan hati-hati, seolah takut aku akan terbangun. Dia keluar kamar. Aku mengikutinya dalam diam, memastikan langkahku tidak terdengar. Ada apa sih telepon terus? Mas, Regina merintih di seberang sana. Kamu kenapa? Tanya Mas Ardan malas-malasan. Aku tersenyum sinis. Dia yang bermain api,
Tapi kenapa terlihat yang paling terbakar? Aku sakit, Mas. Tolong Mas Ardan kesini ya. Ini sudah malam, jangan ngaco kamu. Tapi aku sakit. Masa kamu gak peduli sih? Tadi siang aku sudah menuruti kemauanmu buat meminta maaf sama Yasmin. Tapi kamu nganggep aku kayak sampah. Please Mas, aku gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Ini sudah malam. Yasmin pasti curiga kalau aku pergi. Aku menahan tawa. Dia takut aku akan curiga. Sudah terlambat, Mas. Aku sudah tahu semuanya sejak lama. Sebentar saja, Mas. Enggak. Mas, aku sakit banget. Kepalaku kayak mau pecah. Makanya tidur. Nggak bisa, Mas. Please, Mas, kamu kesini. Jangan bikin aku marah, Regina. Kamu sudah bukan istriku lagi. Aku mengambil langkah maju. Suara hak sandalku menggema di teras. Mas, suaraku terdengar lembut, tapi cukup untuk membuatnya terkejut. Dia berbalik dengan cepat. Ekspresinya berubah panik. Kamu menelpon siapa, Mas, jam segini? Enggak, Yas. Dia cepat-cepat mengantongi ponsel itu ke saku celananya. Enggak nelpon siapa-siapa kok. Aku tersenyum kecil. Kamu kenapa bangun? Kaki kamu masih sakit ya? Aku nyariin kamu, Mas. Aku gak bisa tidur tanpa kamu. Dia tersenyum lega. Mungkin dia mengira aku tidak tahu apa-apa. Dia tidak sadar bahwa akulah yang selama ini menyadap ponselnya. Mas Ardan membopongku kembali ke kamar. Sepanjang meniti tangga, kami tertawa bersama. Aku sengaja mengendus lehernya, membuatnya lupa pada telepon yang baru saja terjadi. Kaki kamu sudah gak sakit? Tanyanya saat kami tiba di kamar. Masih sedikit sakit, Mas, tapi aman sih. Aku tahu bagaimana membuatnya lengah. Aku membiarkannya larut dalam euforia, membiarkan dia berpikir bahwa semuanya sudah kembali normal. Setelah semuanya selesai, dia bergegas mengambil celananya. Aku melihat dia mengeluarkan ponselnya. Ekspresinya berubah saat melihat puluhan pesan masuk. Aku melihat refleksi wajahnya di cermin. Rahangnya mengeras. Aku hanya tersenyum. Aku tahu persis apa isi pesan itu. Kamu jahat, Mas. Aku di sini lagi sakit. Tapi kamu malah enak-enakan sama Yasmin. Kenapa kamu tega sama aku, Mas? Sepertinya tadi dia lupa mengakhiri panggilan teleponnya. Dan mungkin Regina mendengar semua yang terjadi di antara aku dan Mas Ardan. Aku tidak peduli. Bagiku, ini adalah kemenangan. Keesokan paginya, aku merasa dari pantauanku sejak malam tadi sampai detik ini, Regina masih marah. Dia mendesak Mas Ardan untuk mempertemukannya denganku. Entah apa yang dia ingin bicarakan. Kenapa malah dia yang terkesan seperti istri sah? Mas Ardan melarang Regina untuk menemuiku. Namun sepertinya Regina tipe orang yang nekat. Dia mengirim DM kepadaku dan mengajakku bertemu. Ketika aku mengatakan hal ini kepada Kanaya, teman semasa kuliahku itu tergelak. Jabanin saja, Yas. Kamu gak takut kan ketemu sendirian sama dia? Ya, lihat ini. Aku menunjukkan wajahku sendiri. Apa kamu pernah lihat seorang Yasmin ketakutan ketemu orang lain? Aku percaya sama kamu sih. Kanaya terkekeh. Buat jaga-jaga, rekam ya semua pembicaraannya. Booking restoran atau kafe yang bisa diakses CCTV. Tentu saja. Kamu mau ketemu di mana? Di resto termahal. Kasihan biar dia bisa mencicipi makanan orang kaya. Kanaya tergelak. Jangan bilang kamu bakal ninggalin dia dan nyuruh dia untuk bayar ya. Aku pantang makan duit haram. Nanti aku yang bayar. Sekalian hitung-hitung sedekah sama kaum duafa. Dengan senang hati, aku mengiyakan ajakan Regina. Namun tidak bisa langsung bertemu hari ini. Aku sibuk dan tentunya harus mengatur segala sesuatu terlebih dahulu. Aku langsung reservasi salah satu restoran di kota.
karena Regina mengancam agar aku tidak mengatakan rencana ini kepada Mas Ardan. Maka aku pun mengantisipasi hal-hal buruk dengan menanyakan sistem keamanan kepada pihak restoran. Kepada Mas Ardan, aku pamit untuk berkumpul dengan teman-temanku. Dia yang baru pulang kantor, ku minta untuk di rumah saja bersama anak-anak. Mengendarai mobil baru, aku bergerak ke restoran tempat janjian dengan Regina. Ketika baru akan memasuki area parkir, aku melihat Regina turun dari taksi. Dari dalam mobil, aku bisa melihat Regina seperti orang kebingungan. Sepertinya dia belum pernah ke sini. Jadi selama ini dia kencan dengan Mas Ardan kemana saja? Apa mereka hanya bergumul di kasur? Aku melangkah masuk terlebih dahulu. Regina bukan teman maupun orang yang patut aku ajak masuk. Biar saja dia menyusul dengan caranya sendiri. Aku sudah duduk ketika Naina datang bersama seorang pelayan yang membantunya untuk menemukan mejaku. Dari raut wajahnya, dia terkesan kikuk sekali. "Silakan duduk, Regina," ucapku sambil menunjukkan kursi di seberang. Regina akhirnya duduk. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan datang mengguyurkan air putih seharga 100.000 dan juga welcome bread. "Kamu mau pesan apa, Regina?" tanyaku dengan lembut. Sekali lagi, Regina nampak bingung. Dia seperti menelan ludah dengan susah payah. "Silakan pesan makanan yang kamu mau. Tenang saja, aku yang bayar." Regina membuka buku menu dan menunjukkan salah satu menu tanpa menyebutkannya. Gerak matanya menyiratkan kegelisahan. Sementara untuk aku memilih lobster cappuccino soup, beef bourguignon, dan strawberry cheesecake. Selagi menu utama belum dihidangkan, aku memakan roti yang disediakan oleh pelayan. Aku lebih dulu menawari Regina. "Makan dulu, Regina. Mumpung saya berbaik hati mau menelaktir kamu." Regina tidak menghayut. Dia sibuk dengan ponselnya. Ketika aku cek, rupanya dia mengirim pesan kepada Mas Ardan, mengungkapkan kerinduan dan keinginan untuk bertemu. Namun Mas Ardan hanya membacanya, dan alih-alih membalas pesan Regina, laki-laki itu justru menelponku. "Halo Mas Ardan." Aku menyapa selembut mungkin. "Ada apa, Mas? Kamu pulang jam berapa?" "Emangnya kenapa, Mas?" Aku mengerling kepada Regina. "Kamu kangen ya?" "Kangen banget. Rumah sepi gak ada kamu. Sebentar lagi aku pulang, Mas. Sabar ya. Main dulu sama anak-anak." Aku mengakhiri panggilan dan mendapati Regina memalingkan wajahnya yang memerah. "Kita bicarakan nanti ya, Regina. Ayo kita makan dulu." Karena kebetulan pelayan datang menghidangkan pesanan kami, aku memperhatikan Regina yang sedang memotong steak. Aku hanya tersenyum samar. Seharusnya kalau ingin bersanding dengan laki-laki mapan, setidaknya memantaskan diri. Kami makan dalam diam. Regina selesai terlebih dahulu. Minuman di gelasnya bahkan sudah tandas. Dia sampai bersendawa. "Jadi, apa yang kamu ingin bicarakan sama saya, Regina?" tanyaku sambil menyendok strawberry cheesecake. "Lepaskan Mas Ardan," ucapnya tanpa basa-basi. Aku mengangguk-ngangguk. Saya sudah pernah melepaskan Mas Ardan, tapi dia yang gak mau. Dia nangis-nangis di kaki saya biar gak diceraikan. "Tapi Mas Ardan ingin menceraikan kamu." Aku menempelkan jari telunjuk ke bibir. "Jangan keras-keras, Regina. Ini restoran mewah, bukan warteg." Wajah perempuan itu merah padam. Sepertinya makanan yang mengisi perutnya berhasil membuatnya siap baku hantam. Sayangnya aku tidak berminat. Aku benar-benar ingin membuatnya terluka. Aku lebih tertarik membidikan peluru daripada harus beradu gulat dan menjadi tontonan. "Sudah cukup aku diam, Yasmin. Kesabaranku sudah habis. Ceraikan Mas Ardan dan biarkan dia hidup bersamaku." Aku terkekeh. Kenapa di dunia ini ada manusia seperti Regina? Lucu sekali orang yang sedang tidak tahu diri itu. Kenapa malah dia yang berlagak seperti istri sah? Atas dasar apa kamu menyuruhku untuk menceraikan Mas Ardan?
karena Mas Ardan sudah gak cinta lagi sama kamu. Oh iya, bagaimana kalau kita telepon saja Mas Ardan sekarang dan tanya langsung sama dia? Jangan macam-macam kamu, ini urusan kita berdua. Lihat, sungguh puncak komedi bukan? Oke, aku menghela nafas dalam-dalam. Katakanlah Mas Ardan sudah gak cinta lagi sama aku. Terus apa hubungannya sama kamu? Aku istrinya, kami saling mencintai, dan kamu yang bikin kami kayak gini. Kamu istrinya Mas Ardan. Aku memajukan kepala ke arahnya. Mana buku nikahnya? Regina memalingkan wajah, tidak bisa menjawab. Saya baru akan percaya kalau kamu istri Mas Ardan, kalau kamu bisa menunjukkan buku nikah. Karena di Indonesia, buku nikah adalah bukti otentik sepasang kekasih yang sudah terikat pernikahan. Kami menikah siri, kata Regina dengan ketus. Oh, nikah siri dengan status Mas Ardan masih menjadi suami orang. Aku manggut-manggut. Ada buktinya, Regina. Foto yang pernah aku kirim ke kamu adalah bukti bahwa aku dan Mas Ardan sudah menikah. Itu foto mesum kan, Regina? Tidak bisa dijadikan bukti bahwa kamu adalah istri Mas Ardan. Karena kalau hanya ditiduri saja, pelacur di luar sana juga bisa melakukan hal yang sama. Wajah Regina merah padam, tapi berangsur pucat ketika aku berkata lagi. Foto-foto itu justru bisa dijadikan bukti bahwa kamu sudah berzina dengan suami orang. Kalian berdua bisa dipenjara. Dan aku tersenyum, sengaja menjeda kalimat untuk mengamati perubahan ekspresi Regina. Pernikahan siri yang kalian lakukan adalah tindakan pidana. Kamu, Mas Ardan, ayah kamu, dan semua orang yang menyaksikan bisa dipenjara. Tepat ketika aku selesai berbicara, tubuhku tiba-tiba diguyur air putih. Ketika aku mendongak, Regina sudah berdiri dengan tangan menggenggam gelas kosong. Aku tersenyum, lalu melirik CCTV. Kena kamu, Regina? Tidak masalah bajuku sekarang basah, tapi bisa kupastikan suatu hari nanti hidupmu tenggelam dalam kubangan air mata. Yas, kamu kenapa? Mas Ardan nampak khawatir begitu aku tiba di rumah dengan baju basah dan wajah sembab. Dia menjajari langkahku masuk ke dalam kamar, sedangkan anak-anak masih asik bermain di ruang tengah. Sayang, aku sengaja mendiamkan Mas Ardan agar dia semakin penasaran. Aku juga pura-pura menangis agar terlihat sekacau mungkin. Yas, kenapa baju kamu basah? Sekarang kami sudah berada di kamar. Aku menatap Mas Ardan. Apa kamu bakal percaya kalau aku ngomong yang sebenarnya, Mas? Ada apa? Dia memegangi kedua bahuku. Matanya seolah mengejar kejujuran. Sebenarnya aku gak ketemu sama teman-temanku, Mas. Aku terisak. Terus? Aku ketemu sama dia. Dia? Mas Ardan mengergit. Dia maksa minta untuk ketemu, tapi ngancam aku buat gak bilang-bilang sama kamu. Aku menunjukkan isi DM dari Regina. Wajah Mas Ardan nampak geram setelah membaca keseluruhannya. Akhirnya aku diajak dia untuk ketemu di restoran langganan kita, Mas. Aku pilih tempat terbaik biar dia bisa ngobrol enak. Tapi aku menggeleng. Dia malah mempermalukan aku, Mas. Dia menyiramku dan tadi sempat mau menamparku, Mas. Kurang ajar. Mas Ardan menggeram. Bayangin, Mas, aku ini kan istri sahmu, tapi malah diteriaki sama dia. Tangisku pecah. Aku bahkan menjatuhkan diriku ke lantai hingga terduduk. Aku malu banget, Mas. Yas, terserah kamu mau percaya apa enggak, tapi aku punya bukti-buktinya. Aku kembali menunjukkan ponselku. Tadi aku sudah meminta rekaman CCTV saat Regina menyiramku. Aku juga sengaja kembali menyiramkan air ke baju sesaat belum turun dari mobil, agar Mas Ardan bisa melihat bajuku yang basah. Aku ajak dia ngobrol baik-baik, Mas. Aku sama sekali gak ngomong kasar, tapi dia malah kayak gitu, Mas. Maafkan Mas, Yas.
Mas Ardan memelukku. Semua ini gara-gara Mas. Aku takut besok-besok dia akan nekat nyerang anak-anak kita, Mas. Aku gak mau kalau semua itu sampai terjadi. Gak akan, sayang. Mas bakal bikin perhitungan sama dia. Biar dia gak aneh-aneh lagi, mendingan Mas sama dia saja. Tinggalkan aku dan anak-anak, Mas. Enggak, Yas. Mas gak mau. Jangan pernah ngomong kayak gitu lagi ya. Tapi dia kayak gitu, Mas. Tadi saja dia memaksa untuk aku menceraikanmu. Satu bukti lagi kuberikan. Rekaman percakapanku dengan Regina kuputar. Apa menurut kamu aku salah? Tanyaku. Kamu gak salah, Yas. Mas yang salah karena bisa terjebak sama dia. Kalau kalian emang saling mencintai, aku ngalah, Mas. Nanti aku jelaskan sama anak-anak kita kalau kita gak bisa bareng-bareng lagi. Enggak, Yas. Mas Ardan memelukku dengan erat. Mas gak cinta sama dia, dan Mas juga sudah menceraikan dia. Tapi dia merasa belum, Mas. Izinkan Mas untuk menelpon dia sekarang ya. Mas bakal ngomong sama dia biar gak mengganggu kita lagi. Aku mengangguk. Sebelum menelpon Regina, Mas Ardan lebih dulu membantuku ganti baju. Aku nelpon dia ya, tapi kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Iya, Mas, ucapku lirih. Saat ini aku harus tetap memasang ekspresi sedih. Mas Ardan mulai menelpon Regina. Kamu ngajak Yasmin untuk ketemu ya? Aku sudah bilang kan, jangan macam-macam sama Yasmin. Wih, sepertinya seru nih. Entah pura-pura atau tidak, tapi Mas Ardan terlihat marah sekali kepada Regina. Karena penasaran dengan jawaban Regina, aku memberikan kode agar Mas Ardan mengaktifkan loudspeakernya. Beruntungnya dia manut, jadi sambil merebah pun aku bisa mendengarkan perdebatan mereka berdua. Kamu kelewatan, Regina. Bisa-bisanya kamu kasar sama istriku. Aku juga kan istrimu, Mas. Aku sudah talak kamu, dan sekarang aku jatuhkan talak lagi, biar sampai kapanpun kita gak bisa rujuk. Mas, jangan sembarangan kamu, Mas. Aku bakal nekat memposting foto-foto kita. Posting saja, aku gak takut. Mas Ardan berdiri dan berkacak pinggang seolah Regina ada di hadapannya. Tapi aku akan pastikan, sebelum kamu memposting foto-foto sialan itu, aku bakal bunuh kamu. Tega banget kamu, Mas. Kamu yang tega. Kamu jebak aku dan bikin hidupku berantakan. Kamu lupa sama kenangan manis kita, Mas. Kita gak punya kenangan manis. Aku dijebak sama kamu. Dasar kamu cewek murahan. Regina menjerit. Aku bakal bunuh diri kalau kamu kayak gini terus, Mas. Coba saja. Kamu mati juga aku gak peduli. Regina meraung. Jahat kamu, Mas. Jahat. Aku tertawa dalam hati. Ternyata memang semenyenangkan ini untuk membalas dendam. Cukup meniup bara, lalu mereka berdua yang terbakar. Mulai sekarang, jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Jangan macam-macam sama Yasmin. Dan kalau kamu menyebarkan foto-foto itu, aku bakal laporin kamu ke polisi. Mas, aku mohon jangan kayak gini terus, Mas. Aku minta maaf. Kasih kesempatan buat aku menjadi istri yang terbaik, Mas. Aku janji gak akan mengganggu Yasmin lagi. Telat. Aku sudah muak sama kamu. Ingat ya Regina, kamu bukan istriku. Oke, Regina terisak. Kalau Mas mau menceraikanku, kita ketemu dulu. Kita bicarakan semuanya baik-baik. Enggak. Kita ketemu buat yang terakhir kalinya, Mas. Enggak. Kamu pasti mau jebak aku lagi kan? Jebak bagaimana sih, Mas? Kita akhiri semuanya secara baik-baik, Mas. Kesini sebentar ya. Kalau aku ke situ, pasti kamu maksa aku buat ngesek lagi kan? Aku hampir saja menyuburkan tawa. Jadi Regina memang sebrutal itu sampai memaksa Mas Ardan untuk berhubungan badan. Apa dia perlu kuajari bagaimana cara merayu Mas Ardan
hanya dengan mengedipkan mata saja. Mas Ardan sepertinya keceplosan. Dia menoleh ke arahku dan nampak gugup. Pria itu mengusap tengkuknya. Pokoknya mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Kemudian Mas Ardan mengakhiri panggilannya. Dia mendekat ke ranjang. Nomornya sudah Mas blokir. Mas Ardan duduk di tepi ranjang sambil mengusap dahiku. Maafkan Mas ya Yas. Mulai sekarang, Mas akan menebus semua kesalahan Mas. Tolong jangan pernah tinggalin Mas ya. Aku bakal bertahan kalau nggak ada yang mengganggu Mas. Aku bisa saja loh laporin dia karena sudah kasar sama aku. Tapi aku mikir nanti kasusnya jadi kemana-mana. Kamu pasti terseret-seret Mas. Aku nggak tega kalau mama dan keluarga besar kita tahu. Maafkan Mas sayang, maafkan Mas, kata Mas Ardan sambil memohon dan bersujud padaku.